apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa dong, Kak. Iya dong, harus luar biasa. Ada sukacita nggak pada minggu hari ini? Ada dong, Kak. Bagus. Nah, Kak Seksil, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, Kak Cecil dan Kak Windy mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri terlebih dahulu karena kita mau memuji nama Tuhan. Sudah berdiri semua? Oke, apa tuh lagunya Kak Windy? It's good to see you here with me. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam, sehingga kami bisa bersekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong berkati sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih dong, Kak. Kalau masih, mari kita angkat pujian baru kita, Yesus Kaulah Superhero. Bersuka, kau buat mimpiku jadi nyata, kau buatku bersuka. Selamanya Yesus kaulah superhero, sahabat.
adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas nih. Nah, adik-adik jangan lupa siapkan buku tulisnya, alat tulis, Alkitab, serta hati dan pikirannya ya. Oke, sekarang mari kita pisah ke kelas PAUD, kecil, tengah, dan kelas besar. Hayo, Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sudah dong, Kak. Kalau sudah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kubuka Alkitab. Apa kabarnya? Pastinya baik, sehat, dan luar biasa. Adik-adik seperti biasa, siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya, adik-adik. Kalau sudah siap, karena kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Cia, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa, hari lepas hari ya Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Kau beri kami kuasa Roh Kudus ya Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang nanti akan diceritakan oleh Cia. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kemarin kita sudah dengar cerita yang disampaikan oleh Kak Esther adik-adik. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ceritanya. Kira-kira apa ya? Kemarin kan tentang Adam dan Hawa adik-adik. Nah, sekarang kita mau membahas cerita mengenai Allah memberikan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Cia mau tanya nih sebelum masuk ke cerita. Siapa di sini yang pernah ingin menjadi yang pertama? Atau adik-adik, dalam hal apa adik-adik ingin menjadi yang pertama atau nomor satu? Misalnya, aku mau jadi orang nomor satu yang bangun paling duluan di rumah. Atau aku mau jadi orang yang pertama yang nyampai garis finish duluan adik-adik. Atau aku adalah orang nomor satu yang mandi pagi-pagi di antara orang rumah. Kemarin kita membahas Adam dan Hawa. Bagi Adam dan Hawa, mereka ini adalah yang pertama. Pertama dalam hal apa ya? Ada yang tahu? Betul, mereka adalah manusia pertama. Apalagi? Ya betul, laki-laki dan perempuan pertama. Terus apa lagi? Ya, istri dan suami pertama. Dan yang terakhir apa ya? Cerita kemarin, mereka adalah
orang pertama yang berdosa. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana bahwa Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama yang melanggar salah satu perintah Allah. Hari ini kita akan mempelajari hal-hal pertama lainnya yang ada di kitab Kejadian dan orang-orang bergumul dari godaan dan dosa. Hal yang pertama bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi adalah mereka juga. Siapa ya mereka? Ini laki-laki atau perempuan ya? Iya, ini adalah dua-duanya laki-laki, adik-adik. Adik-adik tahu nggak mereka ini siapa? Betul, seperti yang Kak Cia bilang tadi, kita akan membahas anak-anak Adam dan Hawa. Jadi mereka ini adalah anak Adam dan Hawa. Siapa namanya? Kain dan Habel. Kenapa ya mereka menjadi yang pertama juga? Ada yang tahu? Iya, mereka anak-anak pertama. Bayi-bayi yang pertama, adik-adik. Dan juga mereka adalah, ayo apa? Bersaudara laki-laki, adik-adik. Jadi mereka adalah orang pertama yang bersaudara, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik bisa kasih judul yang cocok dengan gambar ini. Apa ya kira-kira? Bisa adik-adik tulis jawabannya di buku kalian ya. Mereka itu juga disebut sebagai hal yang pertama juga. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar selain mereka orang-orang pertama. Kira-kira apa ya? Kenapa ya? Kalau ada penasaran, yuk kita simak video berikut ini dan kita cari tahu jawabannya kenapa mereka disebut sebagai orang yang pertama juga. Yuk kita lihat video berikut. Setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi, Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa, setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalaannya, yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain jadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel ikut
karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar, dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah, sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati, di dalam hatinya Kain itu membuat Kain benci terhadap Habel, saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di hidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya. Nah, adik-adik, jadi mereka adalah orang-orang pertama juga. Karena mereka dilahirkan dengan natur dosa. Apa ya natur dosa itu? Jadi, natur dosa itu adalah suatu keadaan berdosa manusia yang dimulai sejak dini, adik-adik, yang membawa mereka ke dalam perbuatan yang namanya dosa. Kira-kira siapa ya yang mempunyai natur dosa itu? Apakah cuman Kain dan Habel? Iya, tidak. Yaitu semua orang yang pernah hidup dan yang sekarang masih hidup, adik-adik. Adam ini adalah wakil dari semua orang yang hidup di dunia. Dan Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang-orang atas perbuatan dosa Adam dan dosa mereka sendiri. Adam mewakili seluruh umat manusia ketika Allah mengujinya mempercayai dan menaati Allah atau tidak mempercayai dan membawa Allah. Ketika Adam gagal, maka semua orang yang lahir setelah Adam juga gagal, tidak dapat lagi mengasihi, mempercayai, menaati Allah. Nah, ini disebut dengan dosa asal. Jadi, kesalahan dan natur dosa Adam dan Hawa diwariskan kepada seluruh umat manusia. Keberdosan Kain terwujud dalam bentuk keserakahan, terus pembunuhan, kemarahan, apalagi kesombongan, kedengkian, dan serta bentuk dosa lainnya. Baik adik-adik, sekarang yuk kita cari tahu. Tetapi sebelum itu, kita mau baca Alkitab dulu nih yang disampaikan oleh teman kita David, supaya kita dapat menjawab bersama pertanyaan. Yuk kita cari tahu. Silakan David. Kita terambil dari Kejadian pasal 4 ayat yang kedua sampai 10. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, apakah yang kau telah perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, sekarang mari kita cari tahu sama-sama. Nomor 1. Korban persembahan apa saja yang Kain dan Habel bawa kepada Tuhan? Yaitu Kain buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kalau Habel yaitu persembahan binatang, ada atau hewan. Nomor 2. Di mana mereka mendapatkan korban persembahan mereka? Di pasar lain, yaitu kalau Kain di tanah pertanian dan Habel di kawanan ternaknya. Bagaimana tanggapan Kain ketika Tuhan menolak korban persembahan? Merajuk. Lain. Jawabannya adalah marah dan wajahnya muram. Nomor 4, tuliskan dengan kata-katamu sendiri apa yang Tuhan peringatkan kepada Kain. Ayat 7. Yaitu Allah memperingatkan Kain untuk berpaling dari dosa. Nomor 5, menurut adik-adik, mengapa kamu berpikir Tuhan menerima korban persembahan Habel, tetapi korban persembahan Kain tidak? Nah, jawaban nomor 5 ini adik-adik bisa jawab sendiri ya, dan tulis di buku kalian masing-masing. Nanti Kak Cia tanya lagi. Kak Cia kasih waktu dari sekarang. Jawabannya singkat aja ya. Oke, sudah. Natur dosa Kain menyebabkan dia mempunyai pemikiran dan sikap yang berdosa yang berakibat pada pembunuhan. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa ya? Kalau kita lihat secara benar-benar, ini seperti sebuah gambar biji. Nah, apa persamaan antara dosa dan biji? Kita sebutkan nama biji-bijinya ya. Ada apa-apa saja ini? Ada biji kemarahan, biji iri hati, kemalasan, ketidaksabaran, dan ketamakan. Nah, jadi persamaannya adalah bahwa dosa tumbuh dengan cara yang mirip seperti biji pohon itu. Karena kita adalah orang-orang berdosa, kita mempunyai pemikiran dan keinginan yang berdosa. Jika kita mengizinkan pemikiran dan keinginan yang berdosa itu bertahan atau berakar di dalam hati dan pikiran kita, maka mereka akan bertumbuh menjadi perbuatan dosa. Jadi ada jawaban menurut para ahli Alkitab. Jadi mereka telah mengusulkan berbagai alasan seperti yang kalian lakukan dan kalian kerjakan tadi. Coba adik-adik baca Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, ayat itu memberitahu kita satu-satunya alasan yang pasti, adik-adik. Setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Allah berkata bahwa ada dua jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, orang-orang yang mempercayai dan menaati Allah, dan ada orang-orang yang fasik dan terus-menerus memberontak atau melawan Allah. Dan Kain dan Habel adalah permulaan dari dua jenis tersebut. Siapa yang benar dan siapa yang fasik?
Apakah Habel seorang yang berdosa? Habel adalah orang yang berdosa, tetapi dia membawa persembahannya dengan iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Allah, adik-adik. Karena Habel ini meninggal tanpa mempunyai anak, jadi apa yang terjadi dengan rencana Allah? Adik-adik bisa bacanya di Alkitab, yaitu di Kejadian pasal 4 ayat ke-25. Jadi Allah memberikan Adam dan Hawa seorang laki-laki yang lain, yaitu Set, dan ia mempunyai anak yang banyak dan keturunannya. Semua orang yang berdosa Allah pilih untuk menjadi anggota keluarganya adalah keturunan Set, seperti Nuh, Abraham, Daud, Maria, dan Yesus sendiri adalah keturunan Set. Apa yang terjadi dengan Kain setelah ia membunuh Habel? Adik-adik dapat baca di kitab Kejadian pasalnya yang keempat ayat 11 dan 16. Jadi Allah mengutuk Kain dan mengusirnya agar hidupnya terpisah dari hadirat Allah dan dari umat Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa keturunan Kain ini akan menjadi semakin jahat, adik-adik. Tetapi Alkitab juga menyatakan sesuatu yang lain tentang mereka. Sebelum itu, yuk kita cari tahu lagi. Baik, adik-adik bisa jawab titik-titik yang ada di samping sebelah kiri Kejadian pasal 4, 17 dan ayat 20 sampai 22. Setelah itu, yuk kita fokus ke cari tahu yang ada nomor 1 sampai 6. Kita jawab nomor 1-nya dulu ya. Kain membangun titik-titik pertama. Jawabannya kota. Nomor 2, Yabal adalah titik-titik yang pertama. Jawabannya adalah peternak. Nomor 3, Yubal adalah titik-titik yang pertama. Jawabannya adalah pemain musik. Nomor 4, Tubal Kain membuat titik-titik pertama kali. Jawabannya adalah salah, perkakas dari tembaga dan besi. Lagi, nomor 5, Yakal, Yubal, dan Tubal Kain adalah keturunan dari. Jawabannya adalah Kain. Nomor 6 yang terakhir, Tuhan memakai Kain, Yabal, Yubal, dan Tubal Kain untuk membangun perabatan. Jawabannya siapa yang benar semua? Pastinya benar semua ya. Baik adik-adik, kita kembali ke Kacia. Allah memberikan keterampilan kepada Kain dan keturunannya, dan Allah memakai Kain untuk membangun peradaban, adik-adik. Allah memakai mereka seperti itu. Pasti adik-adik kaget ya. Kenapa ya? Kok Kain memberikannya sebuah anugerah yang baik kepada orang yang sudah jahat dan bahkan ia membunuh saudaranya sendiri, adik-adik. Kain diberi oleh Tuhan suatu anugerah. Anugerah umum berarti bahwa Allah memberikan anugerahnya kepada semua orang-orang benar dan orang fasik. Jika kita buka ada di Alkitab Matius pasal 5 ayat 45. Di situ ada dua hal yang Allah berikan kepada orang-orang benar dan orang fasik, yaitu hujan dan matahari. Apakah hal baik lainnya yang Allah berikan dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang benar maupun orang fasik? Misalnya seperti keluarga, teman, kepandaian, sahabat, kesehatan, pekerjaan, keterampilan, liburan, kecantikan, dan berbagai macamnya, adik-adik.
Jadi ketika Allah melihat semua di dunia ini, Ia hanya melihat dua jenis orang, Kristen dan non-Kristen. Apakah orang Kristen ini maupun non-Kristen ini adalah orang-orang berdosa? Yaitu iya, adik-adik. Dan apakah Allah ini memberikan berkat-berkat anugerah kepada umatnya, baik Kristen atau non-Kristen? Pastinya iya, adik-adik. Dan apakah Allah akan memakai orang Kristen dan non-Kristen untuk menggenapi rencananya di dunia? Iya, betul, adik-adik. Jadi, apakah perbedaan orang Kristen dan non-Kristen adalah iman? Seperti Kain dan Habel perumpamannya. Anugerah iman dari Allah disebut anugerah khusus. Allah memberikan anugerah iman kepada orang Kristen, anugerah khusus, sehingga kita dapat mempercayai yang namanya Kristus. Sehingga kita dapat mempercayai Kristus karena Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman yang selayaknya kita terima. Kristus juga memampukan kita untuk belajar percaya dan taat kepadanya, adik-adik. Sebelum kita melihat bahwa karena Adam mewakili Adam itu mewakili kita ikut menanggung segala akibat dan perbuatan. Nah, pemikiran mengenai seorang yang mewakili kita adalah pemikiran yang cukup wajar, adik-adik. Siapa sajakah wakil kita saat ini di dunia? Yaitu ada penjabat, pemerintah, terus ketua kelas yang memimpin kita. Nah, benar, adik-adik. Dan itu juga mereka bertindak atas nama kita dan kita akan menerima akibat dari keputusan yang sudah mereka ambil, adik-adik. Tetapi kita menghadapnya dari penjabat-penjabat tadi atau wakil-wakil yang sudah kita sebutin, tentu saja ada perbedaannya dengan Adam. Bagaimana ia bisa menjadi wali kita? Yaitu kan kalau mereka yang pilih kita. Nah, kalau Adam yang pilih adalah Allah. Mengapa ia bisa menjadi wali yang baik untuk kita? Ada yang tahu? Karena ia sempurna, ia tidak mempunyai natur dosa, dan seharusnya dapat memilih untuk menaati Allah, adik-adik. Alkitab menggambarkan Yesus itu sebagai Adam kedua. Apakah ya persamaan dari Yesus dan Adam? Nah, Yesus juga sempurna, tidak mempunyai natur dosa, dan dapat memilih untuk menaati Allah. Apa perbedaan Yesus dan Adam? Yaitu, Yesus menaati Bapa dengan sempurna, bahkan mati di kayu salib untuk menebuskan dosa kita. Seandainya saja ya, Adam itu taat pada saat itu, kita pasti hidup di dalam dunia yang sempurna, adik-adik. Tetapi ingat, Allah itu penuh belas kasih dan ia menyediakan Adam kedua yang menaati Allah yang sempurna bagi kita. Adam memang gagal, adik-adik, tetapi Kristus berhasil. Kita bisa bersukacita karena Allah menyediakan wali kedua bagi kita. Halo adik-adik, yuk kita pasangkan nih anugerah khusus dari wakil yang sempurna. Kita mulai dari Adam. Kira-kira nomor berapa ya yang anugerah khusus untuk Adam? Yaitu nomor 1, menjadikan kita musuh Allah. Yang seterusnya nomor 2, merusak hubungan. Selanjutnya apakah masih ada? Iya, nomor 4, membawa kematian. Masih ada? Iya, nomor 5, alam yang rusak.
Selanjutnya, apakah masih ada? Nomor 7. Ya, menyerukan hati yang penuh dengan dosa. Apakah masih ada? Tidak ada. Selanjutnya ke anugerah khusus Yesus. Apa-apa saja? Nomor 3. Menyediakan perdamaian dengan Allah. Selanjutnya, nomor 6. Mendamaikan manusia. Terus apakah sudah? Oh, belum, yaitu nomor 8, memberikan hidup yang kekal. Terima kasih sudah membantu kita menjawab bersama. Jalan Allah itu sempurna. Kita mungkin tidak mengerti apa yang Allah lakukan, tetapi Ia menginginkan kita untuk mempercayai dan menaati Dia, karena Ia selalu baik, bijaksana, dan penuh belas kasihan. Baik adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Cia, dan sekarang Kak Cia mau bagikan lembar Depo 5 untuk adik-adik. Berikut adalah tugas yang adik-adik dapat di minggu ini. Bisa adik-adik jawab untuk kita pelajari bersama. Bisa adik screenshot, dan setelah ibadah ini bisa dijawab ya. Baik adik-adik, itu tadi aktivitas kita mengerjakan Depo 5. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Cia mau kasih kalian ayat hafalan, yaitu dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya, dan dapat juga menghafal hafalan yang Kak Cia kasih. Sampai bertemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di kelas besar lainnya. Sampai bertemu di minggu depan. Tetap sekolah minggu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Wah adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kakak sekolah minggunya? Seru tidak? Pasti seru dong, Kak. Iya dong, pasti seru. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur nih. Nah, seperti biasa, adik-adik simpan uang persembahannya di dalam amplop ya. Tulis nama, hari, dan tanggal. Nanti tunggu kakak-kakaknya ambil persembahan adik-adik semua ke rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita angkat pujian lagi yuk. Lagunya Aku Diberkati. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kini. Kiranya juga Tuhan memberkati teman-teman kami, saudara kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.